Di samping itu ada hukum Allah di luar kita. Penjelasan mengenai 4 hukum. Pertama, hukum Allah. Roma 7 ayat 22 dan 25. Yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntunan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi. Roma 7 ayat 23. Yang ada dalam pikiran kita menyebabkan kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena itu, hukum ini disebut juga hukum kebaikan kita. Ketiga, hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Roma 7 ayat 23 menyebabkan kita berbuat dosa. Hukum rohayat. Roma 8 ayat 2 menyebabkan kita hidup dalam asal mula 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman perjanjian lama. Hukum kebaikan dalam pikiran kita yang berasal dari hayat ciptaan yang baik. Kita peroleh bukan melalui waktu kita diselamatkan, tetapi melalui waktu kita dilahirkan. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh yang berasal dari hayat iblis yang jahat dan jatuh. Hukum rohayat berasal dari roh hayat yang ada di dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. 3. Tempat 3 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu, karena itu berada di luar kita. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh kita, yaitu di dalam tubuh kita. Hukum ketiga, hukum rohani. Hukum rohani. Ya. Hukum kebaikan. Tidak, ya cuman 3 yang di tempat 3 hukum. Itu hukum. Ya. 4 hukum. Ulang ya, hukum Allah tertulis dalam loh batu. Ya. Yang kedua hukum kebaikan ada dalam pikiran kita. Tadi melompat tadi ya. Iya. 4 hukum. 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu, karena itu berada di dalam di luar kita. Hukum kebaikan. Kebaikan nomor 2. Hukum kebaikan ada di dalam pikiran kita. Yang berasal dari hayat yang baik yang kita peroleh di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Hukum dosa. Hukum dosa ada anggota-anggota tubuh kita, yaitu di dalam kita. Amin. 4. Hukum rohayat berada di dalam roh kita. Sifat dan sifat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah yang sifatnya tulus, benar dan baik. Hukum Allah yang ada di luar diri kita ini membuat kita tahu apa yang dihakimi Allah dan apa yang dibenarkannya. Hukum kebaikan ada dalam pikiran kita yang tercipta dan yang baik. Mengandung sifat manusia yang baik. Dan benar-benar sesuai dengan sifat hukum Allah di luar kita. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh kita. Hayat iblis yang jahat dan jatuh di dalam daging kita. Mengandung sifat yang jahat. Mengandung sifat jahat iblis. Sifat jahat iblis adalah si jahat. Ada dalam daging kita dan dosa yang berhuni di dalam daging kita. Roma 7 ayat 21 dan 20. Hukum rohayat Allah berasal dari roh Allah yang ada, yang ilahi penciptaan. Dipandang dari aspek sifat yang ilahi dan kekal, maka dari semua yang disebut hanya hayat Allah lah
ya adalah hayat. Amin. Amin. Biasa ya. Amin. Panjang. Tuhan. Amin. 4. Hukum. Setiap ayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang diselamatkan mempunyai hukumnya. Karena itu, bukan hanya 3 ayat yang ada di dalam kita, tetapi juga 3 hukum ayat yang menjadi milik ketiga ayat itu. Di samping itu, ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai hukum ayat. Pertama, hukum Allah. Roma pasal 7 ayat 22-25, yaitu hukum perjanjian lama. Hukum perjanjian lama yang menyampaikan kepada kita semua tuntutan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi, Roma pasal 7 ayat 23, yang ada dalam pikiran kita hanya membuat kita berasa untuk berbuat baik. Karena itu hukum ini disebut juga hukum kebaikan dalam pikiran. Ketiga, hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh kita. Roma pasal 7 ayat 23 menyebabkan kita berbuat dosa. Keempat, hukum roh hayat. Roma pasal 8 ayat 2 menyebabkan kita hidup di dalam hayat Allah. 2. Asal mula 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu dan diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman perjanjian lama. Hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat Ciptaan yang baik. Kedengaran. Off dia. Off. Signal. Bukan off. Tidak kedengaran suaranya dia. Yang dari dia ter-off itu. Ter-off dia. Coba buka. Kamera apanya? Iya, oke. hukum dosa berasal hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Hukum roh hayat berasal dari roh hayat yang ada di dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. 3. Empat hukum. Hukum Allah tertulis di atas batu karena berada di luar kita. Hukum kebaikan ada dalam pikiran kita, yaitu jiwa kita. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh, yaitu tubuh kita. Hukum roh hayat ada di dalam roh kita. 4. Sifat dan fungsi keempat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah dan sifatnya kudus, baik, dan benar. Karena hukum yang di luar ini kita dapat mengetahui mana hukum ayat. Nah, apakah yang maksud ayat Allah dan ayat yang dikehendaki Allah dan yang tidak dikehendakinya. Ayat 2. Hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat kita yang diciptakan dan yang baik, mengandung sifat yang baik, mengandung sifat manusia yang baik dan benar-benar sesuai dengan sifat hukum Allah di luar kita. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jahat yang jatuh dalam daging kita, mengandung sifat jahat si iblis. Sifat jahat si iblis ini adalah si jahat yang ada di dalam daging kita dan dosa yang ada di bagian diri. Hukum roh hayat Allah, hukum roh hayat Allah yang berasal dari hayat ilahi dan bukan ciptaan. Dari semua aspek sifat ini kami memuji Tuhan. Dari aspek sifat yang ilahi dan kekal, maka semua hayat yang ada di dalam alam semesta, hanya hayat Allah itulah yang dapat disebut adalah hayat. Amin. 2, 4 hukum. Setiap hayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tetapi juga ada 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu.
Di samping itu, ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai 4 hukum. Pertama, hukum Allah, Roma pasal 7 ayat 22-25, yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntutan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi, Roma pasal 7 ayat 23. Pikiran kita menyebabkan kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena hukum ini bisa juga disebut hukum kebaikan dalam pikiran. Ketiga, pasal 7 ayat 20. Kita berbuat dosa. Keempat, hukum rohayat, Roma pasal 8 ayat 2, menyebabkan kita hidup dalam hayat Allah. 2. Asalnya 4 hukum. Hukum Allah yang tertulis pada loh batu diberikan Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman perjanjian lama. Hukum kebaikan dalam pikiran yang berasal dari hayat ciptaan yang baik yang diperoleh bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita yang berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Hukum rohayat yang berasal dari rohayat yang ada dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. 3. Tempat empat hukum. Hukum Allah tertulis di atas loh batu, karena itu berada di luar kita. Hukum kebaikan dalam pikiran kita, yaitu dalam jiwa kita. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita, yaitu dalam tubuh kita. Hukum rohayat ada dalam roh kita. 4. Sifat dan fungsi keempat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah dan sifatnya kudus, benar, dan baik. Hukum yang di luar diri kita ini membuat kita tahu apa yang dihakimi Allah dan apa yang dibenarkannya. Hukum kebaikan dalam pikiran kita yang berasal dari hayat kita yang diciptakan dan yang baik, mengandung sifat manusia yang baik dan benar-benar sesuai dengan sifat hukum Allah di luar diri kita. Hukum kita dalam anggota-anggota tubuh kita yang berasal dari hayat iblis yang jahat dan jatuh dalam daging kita, mengandung sifat jahat iblis. Hayat iblis yang jahat adalah si jahat yang ada dalam daging kita dan dosa yang berhuni dalam diri kita. Hukum rohayat Allah yang berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan, dipandang dari aspek sifat yang ilahi dan yang kekal. Maka dari semua yang disebut hayat dalam alam semesta, hanya hayat Allah yang itulah. ada. Amin. Amin. Bagus, lancar sekali ya. Bagus. 2. 4 hukum. Setiap hayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang telah diselamatkan mempunyai hukumnya. Karena itu, di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tetapi juga 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu. Di samping itu, ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai 4 hukum. Pertama, hukum Allah, Roma pasal 7 ayat 22-25, yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntutan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi, Roma pasal 7 ayat 23, yang ada dalam pikiran kita menyebabkan kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena itu, hukum ini bisa juga disebut hukum kebaikan dalam pikiran kita. Ketiga, hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh, menyebabkan kita berbuat dosa. Keempat, hukum rohayat, Roma pasal 8 ayat 2, menyebabkan kita hidup dalam hayat Allah. 2. Asal mula 4 hukum. Hukum Allah yang tertulis pada loh batu diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman perjanjian lama. Hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat ciptaan yang baik, yang diperoleh bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Hukum rohayat berasal dari roh hayat yang ada dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. 3. Tempat 4 hukum. Hukum Allah tertulis di atas loh batu, karena itu berada di luar kita. Hukum kebaikan ada dalam pikiran kita, yaitu dalam jiwa kita. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh kita, yaitu dalam tubuh kita. Hukum rohayat ada dalam roh kita.
4. Sifat dan fungsi keempat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah dan sifatnya kekal, kudus, dan sifatnya kudus, benar, dan baik. Amin. Hukum yang di luar diri kita ini membuat kita tahu apa yang dihakimi Allah dan apa yang dibenarkannya. Hukum kebaikan dalam pikiran kita yang berasal dari hayat kita yang diciptakan dan yang baik, mengandung sifat manusia yang baik dan benar-benar sesuai dengan sifat hukum Allah yang di luar diri kita. Amin. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita berasal dari hayat iblis yang jahat dan jatuh dalam daging kita, mengandung sifat jahat iblis. Hayat iblis yang jahat adalah si jahat yang ada dalam daging kita dan dosa yang berhuni dalam diri kita. Hukum roh hayat Allah yang berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan dipandang dari aspek sifat yang ilahi dan yang kekal. Maka dari semua yang disebut hayat dalam alam semesta, hanya hayat Allah itulah yang disebut, yang adalah hayat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. 2. 4 hukum. Setiap hayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang telah diselamatkan mempunyai hukumnya. Karena itu, di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tetapi juga 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu. Di samping itu, ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai 4 hukum. Pertama, hukum Allah. Roma pasal 7 ayat 22 dan 25. Berasal hukum Itu hukum perjanjian lama. hayat Allah. Roma pasal 7 ayat 22 dan 25. Yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntutan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi. Roma pasal 7 ayat 23. Yang berada dalam pikiran kita, menyebabkan kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena itu, hukum ini disebut juga hukum kebaikan dalam pikiran. Ketiga, hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh. Roma pasal 7 ayat 23, menyebabkan kita berbuat dosa. Keempat, hukum roh hayat. Roma pasal 8 ayat 2, menyebabkan kita hidup dalam hayat Allah. 2. Asal mula 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu yang diberikan Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman perjanjian lama. Amin. Hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat ciptaan yang baik. Berasal dari hayat ciptaan yang baik yang diperoleh bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Hukum dosa dalam anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Hukum roh hayat berasal dari roh hayat yang ada dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Jadi sebisanya aja ya. Yang bisa menghafal yang sebisanya. Yang kedua. Amin. 4 hukum. Setiap hayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang telah beroleh selamat mempunyai hukumnya. Amin. Karena itu, di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tetapi Amin. juga 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu. Di luar kita ada hukum Allah. Di samping itu ada hukum Allah di luar kita. Amin. Amin. 1. 1. Penjelasan.
mengenai 4 hukum. 1. Hukum Allah, yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntutan Allah terhadap kita. 2. Hukum akal budi yang ada dalam pikiran kita yang menyebabkan kita berbuat baik. Hukum ini juga biasa disebut dengan hukum kebaikan dalam pikiran. 3. Amin. Hukum dosa. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita menyebabkan kita berbuat dosa. 4. Hukum roh hayat. Hukum roh hayat menyebabkan kita hidup dalam hayat. Amin. 2. Semula. Dan asal mula 4 hayat. 4 hukum. 4 hukum. Asal mula 4 hukum. 1. Hukum Allah. Hukum Allah yang tertulis di dalam Loh Batu diberikan Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman Perjanjian Lama. 2. Amin. Hukum kebaikan dalam pikiran yang berasal dari hayat ciptaan yang baik, bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Tiga. Amin. Hukum dosa. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. 3. Hukum roh hayat yang berasal dari roh hayat yang ada dalam roh manusia yang berasal dari hayat yang ilahi dan bukan ciptaan. Amin. Amin. Begitu. Amin. Oh Tuhan Yesus. 2. 4 hukum. Amin. Setiap hayat yang ada di dalam diri kita, orang-orang yang telah diselamatkan, mempunyai hukumnya. Karena itu di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tetapi juga ada 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu. Di samping itu ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai 4 hukum. Pertama, hukum Allah. Roma pasal 7 ayat 22 dan 25, yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua tuntutan Allah terhadap kita. Kedua, hukum akal budi. Roma pasal 7 ayat 23 yang membuat kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena itu, hukum ini juga disebut hukum kebaikan dalam pikiran kita. Ketiga, hukum dosa. Roma pasal 7 ayat 23 yang membuat kita berbuat dosa. Keempat, hukum roh hayat. Roma pasal 8 ayat 2 yang membuat kita hidup dalam hayat Allah. Hayat Allah. Amin. Asal mula 4 hukum. Hukum Allah yang tertulis pada Loh Batu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Musa pada Perjanjian Lama. Betul. Hukum kebaikan dalam pikiran yang berasal dari hayat ciptaan yang baik yang diperoleh bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Betul. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jahat dan jatuh. Betul. Hukum roh hayat berasal dari roh hayat yang ada di dalam roh kita dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. Amin. 3. 4 hukum. Hukum Allah yang tertulis di atas loh batu, karena itu berada di luar kita. Hukum kebaikan ada di dalam diri kita, yaitu di dalam jiwa kita. Hukum dosa ada di dalam tubuh kita. Ya. Hukum dosa dalam anggota tubuh kita berada di dalam tubuh kita. Amen. Hukum hayat berada di dalam roh kita. Amen. 4. Sifat dan fungsi keempat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah yang sifatnya kudus, baik, dan benar. Ya.
Oh Tuhan Yesus. Hukum yang di luar diri kita Hukum membuat yang kita tahu. hukum yang di luar diri kita ini membuat kita benar-benar tahu apa yang dihakimi Allah dan apa yang Betul, dikehendakinya. benar, betul. Hukum kebaikan Hukum kebaikan dalam pikiran kita yang berasal dari yang berasal Hayat kita. dari hayat hayat. kita yang baik, yang mengandung sifat manusia yang baik, yang benar-benar sesuai dengan hukum Allah yang di luar kita. Betul. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh kita yang berasal dari si jahat. Hayat iblis adalah jahat Ada dalam daging kita, yang ada dalam yang daging kita, ada di dalam daging kita dan dosa yang berhuni dan dosa yang berhuni di dalam di kita. dalam diri kita. Amen. Dalam Hukum diri roh kita. hayat Amen. Allah. Hukum roh hayat Allah berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. Dipandang dari sifat aspek yang ilahi dan kekal, maka dari semua yang disebut hayat Allah dalam alam semesta, hanya hayat Allah itulah yang disebut hayat. Amin. Hayat. Amin. Puji Tuhan. Yes. Amen. Sekali lagi. Tuhan Yesus. Tuhan mengawal waktu karena memang awalnya agak panjang ya saudari, tapi banyak juga yang bisa semuanya ya. Intinya kita sudah mengerti apa itu 3 hayat dan 4 hukum ya. Khusus apa itu? Sanisa. Tuhan Yesus. Apa pudi? Oh, udah nggak bisa. Amin. Malam hari ini kita membaca tentang bab ke-7 yang terakhir ya. Menaati pengurapan, pengajaran pengurapan minyak. Ini sampai kita ada 3 minggu kita ini. 4 minggu kayaknya ya. Satu berita ini. Berarti beritanya panjang, berarti sangat penting ya. Menaati pengajaran pengurapan minyak. Di sana ada dasar Alkitabnya. Ya. Yang kedua, mengenal pengurapan minyak. 1, makna pengurapan minyak. Yang kedua, hubungan antara pengurapan minyak dan tujuan keselamatan. Yang ketiga, hubungan antara pengurapan dan persekutuan hayat. Yang keempat, hubungan antara pengurapan minyak dan pembubuhan darah. Yang ketiga, mengenal pengajaran pengurapan minyak. 1, hubungan antara pengajaran pengurapan minyak dan pengurapan minyak. 2, pengajaran pengurapan minyak dan pemahaman pikiran. Yang ketiga, kaitan dan perbedaan pengajaran pengurapan dan perasaan hati nurani. 4, sifat pengajaran pengurapan minyak. Yang kelima, hasil pengajaran pengurapan. Dan malam hari ini yang kita baca adalah ketaatan kepada pengajaran pengurapan. 1, menaati pengajaran pengurapan dan hidup menurut roh. Yang kedua, menaati pengajaran pengurapan, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, menaati pengajaran pengurapan dan hidup di depan Allah. Yang keempat, hasil ketaatan kepada pengajaran pengurapan. Puji Tuhan saudara-saudari, kita sampai ada beberapa minggu menyelesaikan bab ke-7 ini. Berarti beritanya sangat penting bagi kita ya. Itulah poin-poin yang sudah kita baca, mulai dari berita pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Pelajaran bab ke-7 ini mengenai pengalaman
hayat adalah artinya menaati pengajaran pengurapan minyak. Jadi pelajaran ketujuh dari pengalaman hayat adalah bagaimana menaati pengajaran pengurapan minyak. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan pelajaran ini, seperti berjalan menurut roh. Jadi, apa itu pengajaran pengurapan minyak? Pengajaran pengurapan minyak adalah seperti berjalan menurut roh, tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, berjalan bersama Allah, dan hidup di dalam hadiratnya. Amin. Tapi yang paling tepat adalah menaati pengajaran pengurapan minyak. Jadi semua ini adalah tentang pengajaran pengurapan minyak. Jadi semua tentang hidup di dalam roh, membaca firman, menghafal firman, berdoa, berkidung, itu adalah salah satu tentang bagaimana kita menaati pengajaran pengurapan minyak. Amin. Kita mengerti tentang pengajaran ini, baru kita mengerti bagaimana menjadi orang Kristen. Amin. Ya? Jadi hidup di dalam roh itu adalah salah satu bagian daripada kita menaati pengajaran pengurapan minyak. Jadi kita hidup di dalam roh itu adalah contoh daripada kita menaati pengajaran pengurapan minyak. Hidup berjalan bersama Allah, hidup di dalam Allah, hidup di dalam hadirat Allah. Itulah salah satu menaati pengajaran pengurapan minyak. Pengajaran pengurapan yang sejati itu selalu datang dari Roh Kudus, ya. Karena itu kita menaatinya dan hidup di dalamnya. Ia pasti membuat hati kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, membuat roh kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Inilah hasil kalau kita taat kepada pengajaran pengurapan. Jadi, kalau kita menaati pengajaran pengurapan, maka akan membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengasihi Tuhan, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Tetapi jika kita menaati perasaan kita sendiri, ya, hasilnya pasti membuat kita tidak membuat kita mengasihi Tuhan. Kalau perasaan itu berasal dari diri kita, ya, bukan dari Roh Kudus datangnya, pasti akan membuat kita tidak akan menjadi mengasihi Tuhan. Amin. Tidak akan membuat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak akan memastikan perasaan kita ini, artinya perasaan kita ini sendiri bukanlah pengajaran pengurapan. Jadi pengajaran pengurapan adalah sumbernya bukan dari perasaan kita. Sumbernya datang dari Roh Kudus. Jadi kita perlu melihat. Jadi kita dapat menggunakan dari hasil dari perasaan itu, apa hasilnya? Itu menunjukkan apakah kita ini pengurapan minyak atau perasaan kita sendiri. Jadi kita bisa melihat dari hasilnya. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, berarti itulah kita sedang mengalami pengurapan minyak. Tapi kalau hasilnya bukan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti setiap perasaan kita itu adalah bersumber dari diri kita sendiri. Jadi dari hasilnya lah kita tahu, mengukur dan menilai apakah batin kita ini mengalami pengajaran pengurapan atau tidak mengalami pengurapan. Jadi kita lihat dari hasilnya. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Mengenai pengajaran pengurapan, di aspek Roh Kudus, titik beratnya adalah pengurapan. Sedangkan di aspek kita, titik beratnya adalah ketaatan. Ya, kalau dari Roh Kudus itu makanya kata Roh Kudus mengurapi kita. Di aspek kita, apa yang harus kita lakukan? Kita tak ikutin aja. Amin enggak? Roh Kudus pada saat mengurapi kita hanya perlu taat. Di aspek Roh Kudus dia mengurapi kita, di aspek kita hanya perlu taat. Amin enggak, saudara-saudari? Terus kita perlu melihat apakah itu sumbernya dari Roh Kudus atau dari diri kita. Kita hanya perlu melihat dari hasilnya. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Kalau pengurapan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin rindu menghafal firman, berarti itu kita sedang mengalami pengurapan minyak. Tapi kalau membuat kita itu semakin malas berdoa, semakin malas menghafal firman, tidak ada berdoa, tidak ada berkidung, malas membaca firman, itu berarti yang kita ikutin ini adalah perasaan diri kita sendiri. Kesimpulannya adalah kita semua
penghidupan rohani kita perlu ada pengurapan. Ya, apapun penghidupan kita perlu ada pengurapan, perlu ada perasaan batin di dalam diri kita. Makanya selalu saya katakan bahwa wujud Allah yang nyata di dalam diri kita itu adalah pengurapan, perasaan batin. Seberapa besar perasaan batin kita, seberapa besar pengurapan itu, itulah wujudnya. Hari ini Allah menyertai kita. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Makanya perlu kita, di aspek kita, perlu menaatinya saja. Kalau kita ingin tahu, apakah kita mengalami pengurapan minyak, kita lihat hasilnya. Kondisi kita sekarang bagaimana? Apakah semakin jatuh cinta kepada Tuhan, atau semakin jauh dari Tuhan? Itu yang paling penting. Ya. Kalau membawa kita semakin mau dekat dengan Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, aku hanya perlu di Kau. Itu berarti kita hari-hari kita penuh dengan pengurapan minyak. Tapi kalau hari-hari kita makin jauh dengan Tuhan, tidak ada kontak dengan Allah, tidak ada berseru nama Tuhan, tidak rindu bersekutu, itu kita selalu melakukan bersandar dengan perasaan kita sendiri. Oke, saudara-saudari, makanya untuk itu kita harus senantiasa perlu menjama pengurapan dan menaati pengajarannya. Ya, setiap hari, setiap saat kita perlu menjama, mengalami pengurapan, menjama dan menaati setiap pengajaran. Apa itu pengajaran? Ya firman, menaati firman itu dan mengalami pengurapan. Amin, saudara-saudari. Amin. Namun begitu kita kehilangan, ya, kehilangan pengajaran pengurapan, kita tidak akan dapat